Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla fi'ula pada pagi jelang siang hari ini kembali atas izin Allah kita dimudahkan untuk bermajlis di Majlis Ta'lim Al-Islah. Salam dan salam semoga selalu dan senantiasa Allah berikan, Allah limpahkan, Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat, dan tentu umat beliau yang istiqamah dalam mengamal ajaran beliau. Gimana kabarnya? Sehat Ibu ya semuanya? Alhamdulillah. Begitu juga mudah-mudahan yang hadir secara online juga dalam keadaan sehat dan afiat. Sehat itu artinya tidak sakit, itu sehat namanya. Tapi kalau afiat itu kata para ulama terjaga untuk tidak digunakan dalam kemaksiatan. Jadi banyak orang sehat secara badan, tapi tidak afiat, ya, karena dipakai untuk maksiat. Buktinya banyak orang-orang yang kekar badannya, ya, justru dalam kekar badannya itu dia pakai untuk mendurhakai Allah. Tapi banyak orang yang maaf gitu ya, mungkin tidak terlalu sehat secara jasmani. Ya mungkin dia tertatih jalannya, dia juga agak payah untuk menghadirinya, tapi afiat badannya. Ini mengingatkan kita akan seorang syekh dulu ya. Ada seorang syekh di Palestina, Syekh Ahmad Yasin. Seluruh bagian tubuhnya lumpuh kecuali leher ke atas, artinya kepala saja. Seluruhnya lumpuh. Tapi Allah kasih afiat kepada beliau. Sampai akhir hayatnya, beliau baru saja melaksanakan sholat subuh berjamaah, tapi kemudian berpulang kepada Allah dirudal oleh Yahudi Zionis. Ya, jadi sekali lagi makna sehat afiat itu sangat dalam. Ya. Kadang kita akan bilang alhamdulillah sehat walafiat, gitu ya. Ini harus benar-benar kita pakai nikmat sehat itu agar tidak bermaksud. Hari ini suasana baru ya buat saya, karena tadi saya tanya kerinci mana nih gitu kan. Iya. Ya sampai saya tanya gitu, kok apa takutnya salah baca saya gitu ya. Karena sudah di jalan tadi. Alhamdulillah setelah dikasih patokan depan masjid persis. Saya pun ya saya make sure lagi tadi, bener gak nih depan ini saya. Takutnya salah masuk rumah orang lagi ya. Baik, kali ini kita akan sama-sama belajar dari satu kitab yang sangat fenomenal. Kitab ini adalah karya dari ulama besar yang bernama Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardazbah Al-Bukhari. Ya, jadi karya dari ulama besar yang kita kenal dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari ini adalah orang Uzbekistan, dan beliau mengambil ilmu dari beragam ulama, melakukan perjalanan ribuan kilometer. Ya. Jangan dianggap ribuan kilometernya itu kayak kita sekarang, di mana perjalanannya nyaman hari ini, menggunakan pesawat, apapun nama transportasi, kereta api atau mobil. Tapi zaman itu ditempuh dengan keadaan yang sangat ya sederhana lah katakan. Perjalanan yang ditempuh dengan kendaraan yang sangat sederhana, itu yang saya merasa kita ini banyak harus bersyukur kepada ulama-ulama dengan dedikasinya ya, dengan jerih payahnya, dengan susah payahnya, mau membuat karya buat kita. Kebayang nggak? Zaman itu nggak ada ChatGPT, Bu.
Ya, zaman itu nggak ada AI teknologinya, ya kan? Kalau sekarang ibu mau bikin presentasi, tolong dong, dia bilang ChatGPT, tolong dong bikin presentasi tentang tawakal gitu ya. Dibikinin nanti sama dia. Ya. Tolong buatkan artikel tentang apa, dibikinin rapi sama dia. Tapi kalau ini kan enggak, harus memverifikasi hadis, ya, harus mengembara ke negeri lain. Ibu ada yang pernah ke Uzbek kan? Belum. Oh, kan. Itu di Kazakh. Ini di Uzbek. Ya, jadi Uzbekistan itu kampung halamannya Imam Bukhari. Dan kalau ibu ke sana, sekarang melihatnya sedih. Madrasahnya Imam Bukhari itu cuma jadi tempat buat jual merchandise. Jadi sedih kan. Dan sekarang juga enaknya kalau ke sana cukup satu flight aja. Artinya direct flight. Jadi langsung terbang Jakarta, Uzbek 28 jutaan lah. 8 harian. Jadi apa namanya? Ini ulama yang bukan orang Arab, ya, dalam tanda kutip ya. Tapi orang lebih tepatnya dia orang Eropa kan. Karena dulu masuk ke wilayah Soviet. Ini menandakan bahwa, saya kasih prolog dulu ya tentang buku. Ini menandakan bahwa beliau mendapatkan cahaya Islam, walaupun di benua biru ya. Cuma sayangnya hari ini kalau kita ke Uzbek, mereka itu 95% Muslim. Tapi kalau kita ke sana, itu sekularismenya tinggi, liberalismenya juga masih tinggi. Sehingga kalau kita lihat malam itu banyak juga kehidupan ya, joget-joget, nongkrong-nongkrong, tapi pagi subuh sepi masjid. Itu sayangnya begitu ya. Karena saya bisa memaklumi dulu mau belajar Islam secara sungguh-sungguh itu nggak bisa. Kenapa? Karena Soviet sangat mengekang, karena kan komunis. Ya. Makanya sekarang belajar deh beneran. Selagi hajat masih di kandung badan, belajar. Kita nggak tahu dan kita harap Indonesia atau negeri-negeri Muslim lainnya mengalami hal sama seperti halnya Uzbekistan. Jadi setelah lolos dan merdeka dari komunisme, sekarang mereka masuk kepada paham tadi, ya, liberalisme, sehingga lolos dari mulut ke mulut macan, masuk ke mulut buaya istilahnya sekarang. Nah, kan kalau ke Turki udah mainstream ya, udah banyak kita. Dan Turki itu keberpihakan Erdogan juga luar biasa. Tapi kalau di Uzbek belum. Saya pernah tanya, tolong jadwal sholat waktu di sini, saya minta, itu di hotel. Dan jarak hotel dengan masjid itu sekitar 200 meter. Ya. Dia bilang, saya nggak punya jadwal sholat. Coba ya. Sedih ya. Padahal itu kampungnya Imam Bukhari. Dan masjid itu besar, Ibu. Masjidnya besar sekali. Kalau Ibu lihat brosur-brosur tentang Uzbekistan, itu di antara masjidnya. Masjid yang pasti fotonya diunggah. Masjidnya Masjid Kalon. Menaranya indah banget gitu ya. Tapi sekali lagi, saya subuh cuma 7 orang berjamaah. Berangkat dari azan berkumandang, tapi sudah mau masuk syuruk, kok belum juga sholat. Karena kan mazhabnya Hanafi. Sana mazhabnya Hanafi. Jadi sholat itu akhir waktu. Sama kayak Turki. Nah, itu mazhabnya Hanafi. Kalau dari ilmu fikih ada alasannya Imam Hanafi.
Jadi sholat itu sampai saya tungguin mau syuruk cuma 7 orang. Nah, kenapa Imam Hanafi meyakini sholat itu akhir waktu ya? Karena beliau menganggap sholat itu wajibnya memang di akhir, bukan di awal. Jadi kalau seorang sholat itu cuma 2 rakaat butuh 10 menit misalnya, maka 10 menit tersisa dari waktu yang ada, kalau dia nggak sholat, maka dia dosa. Maka 10 menit itu waktu wajib maksudnya. Misalkan tersisa 7 menit aja, dia juga termasuk orang lalai. Karena kalau 10 menit waktu yang dibutuhkan, gitu ya, terus dia tinggal 5 menit, 7 menit, dia lalai. Gitu. Dan mazhabnya di sana gitu. Sholat Jumat kita di sana, atau sholat jahar kita di sana, aminnya nggak kencang. Aminnya sir aja, amin. Nah itu ya, jadi Imam Bukhari. Nah Imam Bukhari ini termasuk yang pegang prinsip. Satu ketika ada gubernur di sana menitipkan anaknya untuk belajar. Tapi pada saat dititipkan itu, dia juga bilang sama Imam Bukhari, kalau seandainya anak ini nanti di sini, tolong diperlakukan khusus. Imam Bukhari nggak mau. Tapi karena dia gubernur, dia bilang, ini anak pejabat, ini anak saya. Imam Bukhari akhirnya lebih memilih untuk menolak anak ini. Tidak diterima sebagai siswa, sebagai santri, dan Imam Bukhari-nya pun akhirnya pindah. Ya. Makanya kalau tidak salah kuburan beliau ada di Samarkand. Jadi kalau kita mendarat di Tashkent, ibu kotanya, Bukhara itu tempat kelahirannya, ya, tempat tumbuh besar, mengembara ilmu sampai ke wilayah Jazirah Arab, nanti kembali buka majelis ilmu, dan tadi karena kasus dengan gubernur di sana, akhirnya beliau pilih pindah Samarkand, gitu ya. Baik. Nah, karya di antara karya-karya besar beliau itu adalah ini kita, Adabul Mufrad. Saya nggak tahu, ini sudah pernah dikaji ya berarti. Nggak pakai sampai di bab 55 ini. Oh, dipilih. Oh, baik. Nah, kitab ini, kitab aslinya 1 jilid. Tetapi setelah syarah jadi 3 jilid. Jadi setelah syarah jadi 3 jilid. Memang ada beberapa pensyarah, diantaranya adalah Syekh Albani. Yang saya punya, kitab ini sekarang yang di depan saya adalah disyarah oleh Syekh Fadlullah As-Samad. Syekh Fadlullah Al-Jilani, maaf. Beliau beri judul kitab ini dengan Fadlullah As-Samad fi Tawdihil Adabil Mufrad. Cuma dalam versi Indonesianya, kalau nggak salah, diterjemah jadi 2 jilid. Sependek yang saya tahu, kalau bahasa Arabnya 1 jilid, biasanya terjemahnya jadi lebih luas, lebih banyak, lebih tebal. Ya, gitu. Kitab ini baru belakangan aja populer di Indonesia untuk dikaji. Belakangan karena memang melihat adab yang mungkin berantakan kan ini. Beliau kasih judul kitab ini Adabul Mufrad, dimulai dari adab kepada orang tua, ya, sampai nanti adab kepada pembantu, bahkan adab atau budak, dan ini sekarang kita akan bahas adab bertetangga. Ya. Sebelum saya baca hadisnya, tetangga itu ada berapa model, Ibu? Yang Ibu tahu tetangga ada berapa macam? Iya, apa aja? Muslim sama non Muslim. Cuma 2 itu. Jadi Muslim sama kafir aja. Baik.
Kalau dari pendekatannya keyakinan, ya Muslim sama kafir. Sudah selesai. Tapi tetangga itu, kata para ulama, setidaknya ada 3. Ya. Dan ini nanti mempengaruhi tentang hak yang harus mereka peroleh dan apa yang hak yang harus kita beri. Yang pertama, misalnya, tetangga itu saudara. Saudara dan Muslim. Maka dia punya 3 hak. Hak sebagai saudara, ya, hak sebagai Muslim, dan hak sebagai tetangga. Yang kedua, kalau dia tetangga kita adalah Muslim saja, tapi dia tidak saudara. Maksudnya saudara satu nasab, ya. Kan setiap Muslim bersaudara. Maka dia punya 2 hak saja. Hak bertetangga dengan baik dan hak sebagai seorang Muslim. Hak bertetangga baik dan hak sebagai seorang Muslim. Yang ketiga adalah kalau tetangga kita kafir, dia cuma punya 1 hak. Hak bertetangga dengan baik. Ya. Dia cuma punya berapa hak? 1. Hak bertetangga dengan baik. Sudah. Nah, walaupun itu dikatakan oleh para ulama, saya melihat sebenarnya ada 4. Kalau ditambah 1 lagi itu adalah jika tetangga kita kafir tapi saudara. Ada nggak yang gitu? Ada. Nah, itu dia yang keempat yang saya bilang. Jadi dia punya 2 haknya, itu hak persaudaraan, ya kan? Satu lagi adalah hak bertetangga. Ya kan, walaupun dia kafir gitu ya, hak bersaudaranya dia dapat sebenarnya. Ya, berbuat baik kepadanya kan gitu ya. Karena kita kan satu rahim dengan contohnya. Nah, walaupun ulama membaginya cuma 3 tadi ya. Baik, saya bacakan. Qala al-mu'allif rahimahullah, babul wusati bil jar. Haddatsana Ismail bin Abi Wais qala haddatsani Malik an Yahya bin Sa'id qala akhbarani Abu Bakar bin Muhammad an Umrah Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma zalu Jibril yusini alaihi salam yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Yang artinya telah mengabarkan kepada kami Ismail bin Abi Uwais. Ia berkata telah mengabarkan kepadaku Malik dari Yahya bin Sa'id. Ia berkata telah mengabarkan kepadaku Abu Bakar bin Muhammad dari Umrah dari Aisyah, semoga Allah meridainya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, senantiasa Jibril berwasiat kepadaku berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira bahwasanya tetangga akan mendapatkan warisan. Nah, uniknya kitab yang saya punya ini, dia menjelaskan biografi para ulama, para perawi. Misalkan di sini ada kata-kata tadi Malik. Sebenarnya selalu sama Imam Bukhari itu dikaji karena guru beliaunya ada 1000-an. Guru beliau ada 1000. Jadi setiap kali ada di depannya fulan itu dibedah dulu biografinya sama Syekh Fadlullah Al-Jailani. Nah, mungkin karena ini sudah bab 55, di depan-depannya ini sudah dibahas. Sampailah riwayat yang menyatakan di sini telah mengabarkan kepadaku Malik. Siapa Malik? Malik ini adalah Imam Darul Hijrah, Imam Kota Madinah. Dan Malik ini adalah Malik bin Anas al-Asbuhi. Malik bin Anas ini bukannya anak dari Anas bin Malik. Nah, ada salah seorang ustadz yang keseleo lidah ya, waktu itu mengucapkan bahwa Malik bin Anas adalah anak dari Anas bin Malik. Padahal bukan. Ya. Nggak apa-apa terpeleset lidah kan. Ya tinggal kitanya memaafkan. Itu namanya binnya sama Anas ini. Baik.
Dan beliau adalah ulama yang pernah membawa karyanya Muwatta, kitab Al-Muwatta atau karya Imam Malik, kepada 70 gurunya untuk diverifikasi. Jadi hebatnya ulama dulu ya Bu ya. Bawa buku, ditanyakan kepada guru-gurunya, minta dikoreksi, minta dilihat, lihat bagaimana kekeliruannya, tolong diperbaiki gitu ya. Itu kepada 70 ulama sebagai gurunya Imam Malik. Baru setelah itu beliau luncurkan ini buku. Muwatta, kitab Muwatta. Dan pada zaman Imam Malik yang ngarang kitab dengan judul yang sama sebenarnya Al-Muwatta juga. Itu banyaknya bukan main. Kata para ulama, yang mengarang kitab dengan tema Muwatta yang sezaman dengan Imam Malik juga banyak. Tapi wallahu a'lam ya, kita tidak menghukumi tentang niat para ulama tersebut. Mungkin Imam Malik jauh lebih gigih kali ya. Sehingga kataballahu lahul qabul, sampai Allah catat sebagai kitab yang langgeng sampai hari ini. Jadi kalau sekarang kita pergi ke toko buku gitu ya, baik di Indonesia maupun di mana yang jual kitab Arab, kalau kita tanya Muwatta, dikasihnya karya Imam Malik. Padahal karya-karya sezamannya dengan judul yang sama, Muwatta juga banyak ditulis oleh para ulama. Apa yang dimaksud? Boleh jadi tentang keberkahan, boleh jadi tentang ketulusannya. Ya, kita nggak tahu nih. Keikhlasan itu yang mengantarkan buku kecil kayak Arba'in Nawawiyah yang ibu sudah apa kan? Itu sampai hari ini diterima ya loh ibu ya, dan dikaji terus di masjid-masjid, dikaji buku itu. Kalau cuma hadisnya aja tanpa penjelasan, tipis banget, masuk satu. Tapi sampai hari ini diterima buku itu, masya Allah. Belum lagi Riyadhus Shalihin, kitab-kitab yang familiar diterima. Nah, kemudian Imam Malik ini juga imam yang sangat tawadhu. Ini saya bahas isi hadis tadi ya. Saya bahas dulu ulama-ulama. Nah, Imam Malik itu saking tawadhunya, dulu ada Harun ar-Rasyid sebagai khalifah meminta agar buku ini dijadikan rujukan. Tapi apa kata Imam Malik? La tujbirin nas ala qaulin wahid. Apa artinya? Jangan kau paksa masyarakat untuk tunduk patuh di atas satu pendapat. Saya ulangi lagi, jangan kau paksa masyarakat untuk tunduk patuh di atas satu pendapat. Apa sih kelihatannya dari statement Imam Malik? Ibu-ibu ada yang bisa memahami? Jangan kau paksa masyarakat di atas satu pendapat. Ya. Perbedaan itu niscaya. Kalau dalam bahasa saya, berbeda itu fitrah, bersatu itu perintah. Nah, hari ini ada orang-orang gelombang atau kelompok masyarakat yang mencoba untuk memaksa satu pendapat, pokoknya pendapat dia. Itu keliru. Ilmunya juga nggak seberapa gitu ya. Tapi mau memaksa orang ikut pendapat dia. Imam Malik sudah seperti itu kecerdasannya tadi. Dia bilang kepada Harun ar-Rasyid, maksudnya, jangan kau jadikan kitab saya ini sebagai rujukan agar orang satu pendapat dengan kitab ini. Biarkan. Bahwa fikih itu luas dan luas. Ya, itu maksudnya. Sekarang ada gerakan-gerakan, ada kelompok-kelompok yang pengennya, ya udah, harus seperti kami. Susah. Gitu. Ini yang saya, kalau lagi ketemu orang-orang itu, saya bilang, kalau Anda sudah secerdas Malik, mungkin boleh lah. Tapi Malik saja sudah secerdas itu, tidak pernah bilang begitu, gitu ya. Baik. Ini banyak sekali kalau saya kaji nama-nama ulamanya, saya cukupkan di Imam Malik. Baik. Nah, yang pertama,
Kalau kita lihat dari apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qastalani dalam kitab Al-Fath. Apa arti al-jar? Al-jar itu adalah tetangga. Bil-jar maksudnya adalah perintah untuk berbuat baik kepada tetangga min kamalil iman. Jadi menjaga hubungan baik dengan tetangga itu min kamalil iman. Salah satu bukti sempurnanya iman seseorang. Ya. Dan di sini disebutkan wa yahsul imtisalul wasiyah bi isal durubil ihsan ilaihi bi hasabi taqah. Dan perintah atau wasiatnya wasiat malaikat Jibril tadi kepada Rasul untuk berbuat baik itu banyak caranya. Telah bisa dikatakan melaksanakan wasiat itu bila seseorang mengerjakan salah satunya, misalkan saling memberi hadiah, saling memberi salam, talaqatul wajah yang bersahabat, inda liqa'ihi, saat ketemu, ya. Termasuk misalkan tafaqqudu halihi, bukannya kepo tetapi lebih kepada care. Ada terbangun namanya perhatian. Ibu itu kemana ya? Kok lama nggak kelihatan gitu ya? Kok saya kayaknya ngelihat rumahnya terus ya? Seperti itu namanya tafaqqudu hali. Jadi yang disebut oleh para ulama dengan tunainya seseorang atau telah tunai jika seseorang mengerjakan di bawah ini, apa yang dimaksud dengan wasiat Jibril kepada Rasul? Dan Rasulullah sudah ngerjain semua. Walaupun ada orang yang membawakan riwayat yang palsu. Ada riwayat yang dibawakan itu tentang seorang Yahudi pengemis, tahu, buta, lumpuh, yang katanya selalu disuapin nasi sama Rasulullah SAW, ya, sambil dia disuapin nasi, tapi sambil apa? Sambil mencaci Rasulullah SAW. Disuapin, tapi nyaci, kata dia Muhammad gila, gitu ya. Suapin lagi sama Rasulullah, Muhammad itu penyihir. Iya, sambil disuapin. Dan riwayat ini dikatakan oleh para ulama bermasalah. Datang Abu Bakar kepada Aisyah dan bertanya, adakah sesuatu yang masih tersisa dari pekerjaan perbuatan Rasulullah SAW yang belum aku kerjakan, gitu kan? Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, ada, yaitu Rasulullah selalu memberi makan orang itu dengan tangannya. Maka disuapinlah sama Abu Bakar. Di tengah disuapin itu, orang ini masih tetap ya memakinya. Ya, memakinya Muhammad gila gitu ya. Tetapi kok sekarang perlakuannya agak beda. Cara Abu Bakar menyuapinya itu agak beda. Kata dia, pasti engkau bukan orang yang biasa memberiku suapan nasi ke mulut. Sambil menahan air mata, Abu Bakar nggak kuasa menceritakan bahwa orang yang kau caci maki setiap harinya telah meninggal. Dialah orang yang memberimu suapan demi suapan ke mulutmu. Tapi itu riwayatnya diperbincang. Gitu ya, sering dengar itu kan? Itu sering disampaikan. Baik. Kemudian waqafu asbabil adza. Termasuk di dalamnya kata Imam Al-Qastalani adalah menahan terjadinya sebab-sebab yang tidak nyaman yang didapat oleh tetangga. Apapun. Jadi kalau kita lihat beberan atau ulasan dari Syekh atau Imam Qastalani, keren banget ya. Iya, kan tadi dari memberi hadiah. Kata Rasulullah kan dengan saling memberi hadiah tahadu tahab akan tumbuh cinta kasih, ya kan? Gitu. Orang sebenci apapun kepada kita, kalau kita sering kasih, lama-lama lunak. Gitu. Sama kayak kisah siapa tadi? Yahudi tadi. Kendati tadi diperbincangkan sanad. Abu Bakar
kuat nahan air matanya. Karena apa? Ternyata kayak gini perlakuannya kepada Rasulullah, tapi tetap Rasulullah memberinya makan dengan cara yang terbaik. Kalau kita mungkin sudah campur arsenik, ya, mungkin bisa jadi cyanida. Ada sudah campur, jangan-jangan sama paku halus, ya, paku halus gitu begitu. Jadi saya katakan bahwa apa yang disebutkan oleh Imam Qastalani ini, ya ini yang diberikan oleh Jibril kepada Rasul, dan ini juga yang sudah dikerjakan Rasulullah SAW. Nah, kaful adza ini orang selalu mengartikan, kalau saya lihat tentang iman itu 70 sekian cabang gitu ya. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, iman itu sekian cabangnya. Dan paling tingginya adalah kalimat la ilaha illallah, dan paling rendahnya adalah imatatul adza 'anil thariq, menyingkirkan duri dari jalan. Sebenarnya adza itu bukan cuma duri. Adza itu adalah ketidaknyamanan. Dan adza itu bisa dua, material atau immaterial. Kalau material misalkan dengannya benda, entah kerikil, paku, beling, bahkan maaf, dahak gitu yang dibuang sembarangan, itu juga adza. Ya kan? Itu semuanya adza. Atau yang sifatnya tidak dalam bentuk tadi, benda-benda, melainkan verbal, ucapan, itu juga jadi adza. Dulu sahabat itu orang-orang yang suka nongkrong. Ya, suka kongko sahabat itu. Kata Rasulullah SAW, iyakum wal jurus bitturaqah. Hati-hati dengan banyaknya nongkrong di pinggir-pinggir jalan. Sahabat juga manusia biasa. Beliau mendapatkan, maksudnya Rasulullah mendapatkan alasan kenapa kami nongkrong. Ya Rasulullah, malana natruka min majalisina buddun. Rasanya kami agak susah meninggalkan majelis kami ini. Duduk kongko gitu ya. Ya sudah, kata Rasulullah, kalau kayak gitu, tariqa haqqa. Berikan hak jalan. Hak jalan apa? Hak tariq. Mereka tanya, ya Rasulullah, emang hak jalan apa? Salah satunya adalah kaful adza. Tadi yang saya sebutkan dengan kaful adza artinya adalah jangan sampai ada hal-hal yang tidak nyaman. Bukan cuma tadi ada orang lempar kotoran, lempar sampah, itu juga adza kan? Atau tadi ada sengaja buang paku sehingga ban tertubles, atau ada orang buang dahak, maaf, itu juga nggak boleh. Adza namanya, itu gangguan. Dan adza bisa berupa verbal. Lagi lewat misalkan, maaf dibully, ya maaf persekusi lah, apalah namanya, body shaming lah, gitu ya, itu juga adza. Adza itu tidak terbatas dengan duri saja. Makanya kalau ada orang yang mengartikan iman itu sekian puluh cabang dan paling rendahnya adalah menyingkirkan duri, itu satu dari sekian bagian jenis adza tadi. Coba deh buka Quran surat 2 ayat 222. Gampang kan mengingatnya kan? Apa katanya di sini? Surat 2 ayat 222. Ya. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu lain. Dan janganlah kamu mendekati mereka. Itu mereka suci. Apabila mereka bersuci, maka cepatlah mereka itu di tempat yang diberikan Allah kepada. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang menyukai orang-orang yang bersucikan. Tadi diartikan kotoran ya? Ya. Adza, kalau lihat Arabnya sekarang, yas'alunaka 'anil mahid. Coba lihat saya bacakan. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza. Ya kan? Adza itu artinya bisa diartikan kotoran atau saya mengartikan kondisi tidak nyaman. Bagi perempuan itu adza saat seseorang itu
lagi dapat haidnya azan. Kadang kan makanya ada yang perutnya mules, melilit gitu kan. Kemudian juga hormonalnya juga nggak stabil, itu azan. Jadi azan itu bukan cuma tentang kotoran artinya atau duri artinya. Jadi ya itu azan saya katakan. Ya, itu azan tadi. Nah makanya di antaranya kata Imam Qastolani tentang bab berbuat baik kepada tetangga adalah kafu asbabil azan, menahan sebab-sebab tadi ketidaknyamanan. Coba ada nggak orang nyetel radionya besar-besar? Itu kan azan. Termasuk maaf gitu. Kalau memang itu terjadi di masjid, itu kadang-kadang jadi citranya kurang baik takutnya. Ya. Mungkin kalau ada hal-hal yang nyaman, misalkan. Kalau sudahlah tidak nyaman, suaranya nggak enak juga. Iya kan? Betul ya? Maaf, itu azan takutnya. Bukan cuma buat kita sebagai sesama muslim, takutnya orang-orang kafir. Itu kan tadi di semua mungkin ya. Kalau ceritain satu-satu nanti banyak. Jadi maksud saya, azan itu juga harus menjadi perhatian dari setiap muslim, jangan sampai tetangga terdengar. Tuh, ya. Kan kita sudah bahas di depan, jenis tetangga ada 3 kan. Nah, kalau sudah tahu itu, maka setiap ada apa yang menjadi potensi ada, sebisa mungkin kita hindari. Jangan lakukan. Ada itu hamzah dan ya, ada. Hissiyatan kana atau ma'nawiyatan ala ikhtilafi anwa'ihi. Kata Imam Qastolani, baik itu material maupun immaterial. Ada loh tetangga yang nggak berani komplain kepada tetangganya, bukan karena apa-apa. Mungkin dia punya pangkat, mungkin dia pejabat, ya kan? Sehingga dia nggak berani komplain, dia cuma membatin aja. Ya kita selesaiin di akhirat aja, itu kelar. Sampai ketemu di pengadilan akhirat. Itu kelar loh, kayak gitu. Kenapa? Karena alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah ini hakim yang paling adil. Maka juga saya termasuk yang mengatakan kalau kita mau buat acara di rumah, izin tetangganya itu harus jelas. Ya. Karena ada orang yang tiba-tiba memblok jalan kan, bikin acara pernikahan. Orang Betawi bilang teriaan. Tetangganya nggak merestui, nggak ridho, bahaya lagi. Iya. Makanya tadi saya izinkan, itu di depan rumah ada tulisan dilarang parkir, saya bilang. Saya boleh nggak parkir di situ? Boleh Ustaz. Karena apa? Jangan sampai pengajian kita ini lagi ngaji, ada bertetangga, tetangganya komplain. Saya pernah bilang sama jamaah saya di Karawaci, karena mobil itu kalau datang sudah nggak ketampung ya, ibu-ibu bawa mobil, sementara di Lipo itu kebanyakan kafir, ya kan? Di Lipo kan kebanyakan kafir kan? Maka saya bilang, ini bukan tentang beda agama, tapi dia punya hak sebagai tetangga. Saya bilang daripada nanti kita tidak baik sama merekanya, kita pindah aja ke masjid. Masjid jadi luas gitu, parkirannya dan enak. Nah, maksud saya, kaful adza ini bisa kita lakukan kadang-kadang kita nggak sadar. Termasuk kalau punya rumah, bikin pagernya agak menjurus. Padahal itu sudah bukan tanah kita. Kita hati-hati. Itu jadi azza juga buat tetangga, ya Bu. Kenapa? Karena kata Rasulullah, manittata'a shibran minal ardi zulman. Siapa yang menyerobot tanah? Nggak banyak, 1 hektar nggak.
1 jengkal. Sejengkal berapa senti sih? 30 senti paling ya. Berapa? Saya 28 Ibu cintanya. Man iqtata'a shibran minal ardi, siapa yang menyerobot tanah zulman secara zalim, walaupun shibran sejengkal. Kata Rasulullah, lihat ini ya. Man iqtata'a shibran minal ardi zulman, maka dia akan dikalungkan oleh Allah bisab'i aradin, dengan 7 lapis bumi. Artinya, masa iya, kalau saya dikalungin 1 kardus ini, air mineral, saya masih kuat mungkin. Sekarang kalau tambah, mungkin kita agak payah. Tambah lagi 7, tambah begini ya kan? Tapi kalau bumi 7 lapisnya dikalungin, kayaknya sih bukan bisa dikalungin, kitanya dipendam. Ya kan? Dipendam, gara-gara nyerobot 1 jengkal. Artinya apa? Setiap hal yang berkaitan dengan adza kepada tetangga, hati-hati. Hati-hati. Bukankah ada seorang wanita katanya, kata Rasulullah, dakhalat imra'atun fi hirratin. Ada seorang perempuan yang masuk neraka lantaran kucing. Tapi ada seorang perempuan ahli ibadah yang kata sahabat, ya Rasulullah, innaha qamat minad daini wa shamat. Dia salat malam, dia puasa siang harinya, ya kan? Tetapi apa? Dia tidak baik kepada tetangganya. Rasulullah bilang apa? Innaha min ahlin nar. Dia termasuk penghuni. Orang Arab sampai bilang begini, Bu, al-jar qabla dar. Kalau mau beli rumah, beli dulu apanya? Beli dulu tetangganya. Jadi jangan langsung lihat gini, jauh nggak sama rumah sakit, jauh nggak sama mall, jauh nggak sama fasilitas umum. Itu nomor sekian sih menurut saya. Iya itu. Termasuk pertanyaan kita, bebas banjir nggak gitu kan? Tapi bagaimana tetangganya itu nomor 1. Kalau tetangganya minat masjid, insya Allah. Kalau tetangganya senang kajian, alhamdulillah nyaman. Kalau tetangganya membuat kita tentram damai, enak. Makanya Rasulullah katakan arba'atun min sa'adatil mar'i. Ada 4 hal yang menjadi kebahagiaan seseorang. Salah satunya al-jarus salih. Tetangga yang baik. Sekarang insya Allah sih masih ada lah ya, tapi sudah mulai langka. Mungkin ibu beda-beda nih sukunya. Kalau dulu saya tinggal sama engkau, di Pulau Gadung karena engkong tinggalnya di sana. Itu kalau bikin dodol, sekampung disambat Ibu. Betul ya? Sekampung diundang, walaupun ntar pulang cuma bawa semangkuk ya. Nih itu. Iya, ngaduknya udah kayak pantau, diaduk terus. Cuma maksud saya guyupnya sampai kayak gitu. Masya Allah ya. Dan di kampung-kampung lain juga begitu mungkin dulu. Ada tetangga mau bikin nikahan, yang sibuk gitu. Ini tetangga-tetangganya. Wah, mikirin gimana ntar masak, di mana dapurnya. Nah, maksud saya, kebahagiaan itu ternyata diantaranya kata Rasulullah, bukan tentang rumah yang luas semata, enggak. Bukan cuma tentang tunggangan yang nyaman, iya itu juga. Bukan cuma pasangan yang menenteramkan, tidak dinafikan itu juga. Tapi punya tetangga yang soleh, yang baik. Saya ulangi sekali lagi, al-jar qabla dar. Pepatah Arab mengatakan, beli rumah, beli dulu tetangganya. Taunya dari mana? Ya. Makanya ada yang namanya assessment dulu Ibu. Kalau mau ini kan Ibu survei dulu. Bukan cuma tanya pengembangnya gimana, oh ini, ya itu ya. Kalau pengembang sih semuanya bilang, oh ini Ibu, oh, pokoknya ketinggalan deh. Kalau Ibu nggak hari ini, maka berubah besok hari, kan gitu ya. Jadi cuma lebih ke arah pendekatan diskonnya berapa. Ya. Coba deh dulu, kita mau melepas anak kita ngekos di kuliahnya gimana?
Ibu rela loh, sepekan nginep dulu, cari tahu dulu tempat yang nyaman, ya kan? Kayak gitu sama. Apalagi dia cuma untuk 4 tahun kuliah atau 2 tahun, 3 tahun. Kita untuk selamanya di tempat itu kan. Maksudnya bukan waktu yang sebentar, maka cari tahunya lebih lama. Punya tetangga yang matanya nggak terjaga juga bahaya. Kena ain gitu. Punya mata yang lisannya nggak terjaga, kena fitnah gitu. Kena gibah gitu, ya kan? Maka tetangga ini penting sekali. Saya sudah pernah ajarkan doanya kan? Masih ingat nggak? Doa minta dijauhkan dari tetangga yang buruk. Sudah. Sudah saya kirim ke Bu Silvio, saya ceknya. Sudah saya kirim, tapi mungkin ke Bu Silvi belum. Ya, ini sekarang saya kirim ke beliau. Ya, itu saya kirim ke beliau, langsung dikirim ke grup. Nanti Ibu lihat, coba bagaimana Islam begitu hebatnya. Diajarkan sampai doa berlindung punya tetangga buruk. Sudah ya dikirim ke grup. Allahumma inni a'udzubika min jarisu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Ya kan? Coba. Jadi tetangga buruk itu nggak nyaman itu. Ya. Ibu bilang, enggak lah, rumah kita gede, celotehan dia nggak kedengeran di rumah. Salah itu. Mungkin celotehannya nggak sampai ke rumah kita langsung, tapi fitnahnya bisa menyebar ke seantero kampung. Itu satu. Atau mungkin nih matanya terhalang oleh tingginya pagar rumah kita. Tapi ainnya bisa menembus ke dalam. Ya. Bahaya ain kan? Nah, itu dia. Makanya sekali lagi al-jar qabla dar. Beli rumah, beli tetangga. Ya Ustaz, gimana ya tetangga saya sekarang begitu banget dari dulu. Padahal saya sudah nyaman di situ, rumahnya tenang, nyaman gitu ya. Nah, berarti pilihannya ibu pindah, ya, dan itu PR, atau ibu berbuat baik kepadanya. Ada tamu? Atau ini jamaah juga? Oh. Ya, lanjut ya. Jadi di permohonan yang pertama, Rasulullah katakan, Allahumma inni a'udzubika min jarisu. Sudah dengar Ibu tentang kisah seorang, ini baterainya habis, saya matikan saja. Tentang seorang ulama namanya Abdullah ibnu Mubarak. Sudah pernah dengar? Abdullah ibnu Mubarak adalah ulama yang dia bertetanggaan dengan Yahudi. Iya, jadi sudah lemah baterai. Jadi Abdullah ibnu Mubarak tetangganya Yahudi, dan Yahudi itu butuh uang. Cuma dia nggak mau pinjam kiri kanan, akhirnya dia jual rumah. Intinya dia mau pindah. Cuma waktu dia tawarkan dan dia buka harga di atas pasaran. Misalkan rumah rata-rata 2M. Dia buka dengan harga 4M. Maksudnya dia maunya 4M, lebih dari 2M. Begitu ada orang yang survei, cocok, dia bilang gini, oke, berapa harga rumah ini? Kata si Yahudi 4M aja. Kok mahal banget? Rumah di sini paling 2M katanya. Apa jawaban dia? Ini Yahudi nih, lihat. Yahudi bilang gini, betul, harga di sini 2M. Untuk harga rumahnya.
Dan 2 M berikutnya saya jual karena Anda punya tetangga baik, seorang ulama namanya Abdullah ibnu Mubarak. Nah, ini. Jadi dia bilang 2 M berikutnya itu harga tetangga yang baik. Jadi bukan karena 2 M berikutnya karena nggak banjir, karena dekat MRT, bukan itu. Tapi karena Anda dekat tetangga yang baik. Dan memang dalam sejarah, Abdullah ibnu Mubarak itu, Masya Allah, Tabarakar Rahman, tentang sisi sosialnya, tentang berbuat baik kepada lingkungannya, udah nggak perlu diragukan. Saat itu, Abdullah baru dengar bahwasanya Yahudi ini mau jual karena butuh uang. Kaget dengan itu, maka Abdullah bilang gini, kamu nggak usah pindah, biar 2 miliar itu saya kasih aja kepada diri. Masya Allah. Jadi luar biasa nih, tetangga baik, makanya harganya 2 miliar tadi dihargain sama si Yahudi. Walaupun mungkin lebih dari kata-kata Yahudi tadi. Kenapa? Saya kasih beberapa cerita tentang Abdullah ibnu Mubarak. 1. Abdullah ibnu Mubarak pernah ingin berhaji. Haji zaman itu kan pakai kendaraan seadanya kan. Dia bawa bekal gitu ya, bawa kompor dan sebagainya. Di tengah perjalanan kan pasti buka kemah, buka tenda. Karena perjalanan ini berbulan-bulan. Di tengah perjalanannya, ini kisah bukan tentang kisah Umar, bukan. Tapi kisah ini pernah terjadi beberapa kali, di antaranya menimpa Abdullah bin Mubarak. Waktu malam hari, terdengar suara tangisan anak kecil, kadang hilang, terus timbul lagi, hilang, timbul lagi, karena terbawa angin ternyata. Dia susuri sumber suara, ternyata dia dapati ada anak kecil yang sedang kelaparan, ibunya kehabisan logistik. Ceritanya mirip dengan cerita Umar, cuma ini bukan cerita Umar. Dia bakar itu, dia panaskan itu, batu yang tidak akan pernah empuk, nggak akan lembek. Abdullah dengan sedihnya dia balik ke kemahnya, dia bawa gandum yang dia fungsikan atau peruntukkan sampai ke Masjidil Haram. Di situ dia kasih dan dia putuskan nggak pergi haji. Dia tahallul di situ karena dia berdoa. Ibu kalau umroh diajarin nggak sama pembimbingnya? Doa kalau seandainya kita nggak bisa meneruskan perjalanan. Enggak ya? Jelas nggak ada yang sakit waktu itu. Takutnya kalau sakit ibu kena damai. Jadi ada yang namanya menggantungkan Allahumma inna mahalli haisu habasani habisun. Itu harus dibaca. Setelah ibu baca labbaik Allahumma umratan misalkan, ibu baca Allahumma inna mahalli haisu habasani habis. Ya Allah, sungguh tempat halalku di mana aku tidak mampu meneruskan perjalanan ini. Bisa karena sakit, kecelakaan, peperangan, kondisi tidak nyaman di jalan, macam-macam. Atau haid, bisa jadi kan? Allahumma inna mahalli haisu habasani habisun. Itu bacanya. Belum pernah ada yang baca itu? Menggantungkan niat ihram namanya. Dan itu diajarkan Rasulullah SAW. Jadi belum pernah ada yang baca doa itu? Berarti salah cari pembimbing waktu ini. harus baca itu ibu, tapi alhamdulillah ibu sehat ya, alhamdulillahnya nggak haid kan, kalau enggak ibu kena dam. Nah, baik, saya lanjutkan. Maka dia karena sudah baca Allahumma inna mahalli haisu habasina habisun, dia kan nggak bisa lagi ke sana. Asbabnya, logistiknya diberikan ke keluarga ini. Dia tahallul, dia pulang kampungnya lagi. Kenapa? Karena dia pikir ini lebih penting dijaga karena sisi kemanusiaan. Tapi menariknya bukan di situ kisahnya. Pada saat tetangganya yang satu kampung itu dengannya juga pergi haji, dia kan nggak tahu nih. Tetangganya sudah berangkat duluan, gitu ya. Dia di tengah perjalanan ini malah kembali Abdullah ini. Apa yang terjadi? Tahun itu Abdullah tidak berangkat haji, tetapi tetangganya yang tahu Abdullah ibnu Mubarak mukanya kayak apa, melihat dia sedang kata para ulama, tawfa'anhul malaikah, malaikatlah yang bertawaf untuknya. Insyaallah ya.
Insya Allah ya. Gara-gara apa dia kasih tadi? Kebaikan kepada seorang ibu yang anaknya menangis karena lapar. Yang kedua, dan ini cerita tentang Abdullah ibnu Mubarak, ada di dalam kitab para ulama yang sudah valid ya riwayatnya. Jadi beliau itu kalau tahajud keluar bawa gandum, ditaruh diletak di depan rumah-rumah tetangganya. Rumah dulu kan nggak pakai pagar ya. Ya, kalaupun pagar bisa dilompatin lah gitu. Ya. Nah, maka ditaruh di depan pintunya. Setiap kali mau ke masjid, tetangga-tetangga ini melihat loh, kok ada karung? Ah, dia pikir di serangan fajar kan gitu. Pemilu itu ya. Satu orang ini bunyi, artinya speak up. Selesai sholat subuh. Dia bilang, tadi saya agak aneh, mau ke masjid, tiba-tiba di depan pintu ada gandum satu karung. Yang lainnya pikir ini juga harusnya diem aja ya. Yang lainnya ikut ngomong. Loh, saya pikir saya doang. Tadi saya nggak mau ngomong, takutnya kenapa gitu ya. Kamu juga? Yang lain semua kompak. Tapi Abdullah doang yang nggak ngomong. Maksudnya ngomong, kok nggak ada gandum rumah saya nggak? Dia bilang gini, kata Abdullah gini, gimana kalau malam ini kita ronda? Kita siskamling. Pengen tahu siapa sih yang kirim itu? Yang ngomong siapa? Abdullah. Akhirnya semua sepakat, ya udah kita ronda ya. Kata Abdullah, malam ini saya mau, saya katanya. Oke. Ada nggak yang kirim? Nggak ada. Kata Abdullah, nggak ada tuh, gitu ya. Kepada teman-temannya. Mungkin nanti jelang subuh, sampai jelang subuh. Ini mau subuh nih, gimana kita siap-siap ke masjid? Ya udah bubar. Besok harinya, gitu lagi. Sampai 3 malam berturut-turut kan nggak ada. Kata Abdullah, mungkin kebetulan kali ya. Orang itu ngirim kebetulan. Gimana kalau malam nanti ini udah nggak perlu lagi ada ronda? Sahabatnya bilang, oke lah ya. Kita juga bisa ini jadinya. Ya udah pulang. Malam ini nggak ada ronda. Ada lagi malam itu. Kucing-kucingan sampai apa? Abdullah meninggal dunia. Baru ketahuan itu pun setelah yang memandikan jenazahnya melihat di sini, orang bilang apa kapalannya? Ini keras karena seringnya membawa gandum itu tadi. Dan satu itu cirinya, yang kedua benar-benar setelah Abdullah nggak ada lagi kucing-kucingan. Nggak ada lagi yang ini. Coba Masya Allah. Wajar kalau si Yahudi tadi bilang, apa katanya? Tadi. Yang satu, yang 2 miliar itu harga bertetangga. Insya Allah. Enak kan ya? Ada nggak yang rumahnya di Islamic Village Tangerang di sini? Ada nggak? Nggak ada ya? Di Tangerang sana, saya pernah isi kajian. Jadi sebulan sekali Ibu, secara resmi DKM membuat acara subuh berjamaah khatmil Quran per keluarga. Jadi kalau ibu nih, ibu sama suami, anak, maka 1 juz itu di apa ya istilahnya diselesaikan oleh jumlah keluarga yang 5 anak. Gimana kalau cuma istri dan suami belum punya anak? Ya berdua, berarti 5 lembar. Anaknya 7 Ustaz, ya, sama suami istrinya jadi 9. Ya udah, makin sedikit dia baca. Jadi setiap bulan ada hataman di masjid itu 1 komplek. Saya bilang ini udah berapa kali, Mbak? Udah bukan one day one juz lagi. Ya. Maka saya tanya, gimana ini? Saya bilang, habis itu juga santunan yatim, makan bersama gitu besar. Saya bilang, ini gimana Pak? Mulai kapan? Kira-kira ini sudah sekitar 15 kali hatam, Ustaz. Gitu kan? Berarti luar biasa kan? Maksud saya, pada saat punya lingkungan yang support begitu, dan dia bilang, saya ketemu sama ketua DKM ya, Ustaz, dipastikan di sini tidak ada satupun yang non-Islam katanya. Yang kafir nggak ada, semua Muslim Ustaz. Ustaz mau cari sini 320 kakak, semuanya Muslim. Nggak, karena kan ada yang namanya Islamic Village, tapi belakangan ini meninggal, dijual gitu.
Kayak gitu. Bukit Arafah, kan ada klaster ya, klaster Arafah namanya. Saya ngisi di situ. Saya bilang, ini kayak berasa di Saudi. Sana ada klaster Mina, ada klaster Madinah, di sini klaster Mekah. Nah, yang saya ngisi kemarin klaster Arafah. Cuma nggak semua muslim bisa begitu maksud saya. Ya kan itu Islamic Village kan namanya. Tapi nggak semua bisa kayak gitu. Karawaci, di Karawaci. Kalau nggak salah punya, ya? Bukan. Nasution ya kalau nggak salah. Cuma maksud saya gini, kalau kita punya lingkungan kayak gitu, aduh enaknya bukan main kan ya. Enak banget. Karena saya tanya, ini lagi bangun apa nih? Bangun masjid ini, saya sebelahnya mau sekolah, sebelahnya tempat hafiz, sebelahnya gini-gini. Kapan kira-kira mau diselesaikan? Ini Ustaz, dananya udah terkumpul, tinggal eksekusi aja, tukangnya agak lama aja katanya. Coba, kalau kompak kayak gitu, nggak usah pakai nunggu mau kajian, bikin ini, tanya ini, izin ini, betul nggak? Udah kompak tempatnya. Kayak gitu. Maka saya bilang, beruntung Pak. Ada salah satu dari, ya memang dekat mungkin hitungannya. Satu direktur Krakatau Steel tinggal sana. Saya bilang, Pak, nggak nyari yang lebih gede aja lokasinya daripada sini. Saya coba wajib. Yang gede sih banyak sih Ustaz ya. Saya bilang, tapi saya nggak dapat lingkungannya. Agak jauh sih saya ke Krakatau Steel, nggak apa-apa. Tapi lingkungannya ini saya tenang Ustaz, tinggalin anak saya. Saya kadang-kadang harus keluar negeri, saya tinggalin titip tetangga, titip ya aku keluar. Iya, nggak ada masalah. Karena tetangganya saling apa? Saling jaga, saling perhatikan tadi. Masya Allah. Kalau nyari tetangganya nggak datang gitu, cuma tanya, ini nggak datang kenapa nih orang? Sakit kah? Soalnya kalau dia luar negeri mesti bilang, saya mau pergi ya titip ya gitu. Kalau nggak datang terus nggak ada kabar, nah bisa jadi sakit orang ini. Sampai segitu ya. Iya, di absennya yang gampang aja gitu. Ini kemana sebulan. Jadi maksud saya, bertetangga kalau kayak gini enak. Makanya tadi Abdullah ibnu Mubarak sampai diberikan dalam tanda kutip harga oleh si Yahudi, karena Yahudi merasa berat juga keluar dari situ. Bertetangga dengan baik oleh Abdullah ibnu Mubarak. Ya kan? Nah, saya bilang, di kajian saya di daerah Rawamangun ada namanya Islamic Center Al-Madani. Saya bilang sama pengurus dan jamaah waktu kajian Bulughul Maram, Bapak Ibu yang melakukan Allah, saya bilang, kita jual rumah itu bukan cuma sekedar jual, tapi ada tanggung jawab. Saya bilang. Contoh nih, ini kan depannya masjid ya. Pada saat kita mau pindah, seandainya mau pindah dari rumah ini, pastikan yang beli juga muslim. Kenapa? Setidaknya saat kita keluar, populasinya tetap sama muslim. Yang kedua, yang akan meramaikan masjid menggantikan kita ada. Saya bilang. Tapi kalau cuma sekedar cuan, orang-orang di luar sana siap beli bahkan, saya bilang. Dan saat dia membeli, berarti dia bukan menjadi pengganti kita dalam soft jamaah masjid. Betul ya? Jadi besok kalau mau jual rumah lah khususnya, adalah tadi pikiran kita tentang tanggung jawab moral kita kepada masjid, kepada lingkungan. Sehingga berat sebenarnya kita menjual gitu ya. Kenapa? Satu aja faktornya. Karena orang ini bisa gantiin kita apa? Apalagi tempat itu sebagai tempat untuk kajian misalkan. Ini kayak sekarang nih contoh Sahil yang di Ciputat yang di Bintaro, tempat saya bikin kegiatan itu kan sudah mau dijual. Saya bilang sama pemiliknya, Ibu, kalau bisa jangan dijual kepada yang bukan Islam. Kenapa Ustaz? Karena ini tempat hari-hari dibaca ayat-ayat Allah, di murojaah hafalannya di tempat ini saya bilang. Yang kalau saya posting itu tempat musyawarah kajian. Nah itu dia tempatnya yang terakhir pada makan sop kaki itu. Di situ. Saya bilang sebelum akhirnya saya kosongkanlah akhir Agustus saya bilang kita mau pindah ke Bogor, saya bilang kalau bisa jangan jual kepada non muslim.
Bukan karena hukum jual beli asalnya boleh, Ustaz, bukan itu. Tapi ada semacam kesedihan. Kalau tempat yang tadi setiap sisinya ngafal Quran, setiap tempatnya buat murojaah, kok malah dialihfungsikan misalkan apalagi tempat yang tidak baik, kayaknya sedih saya. Ya itu tanggung jawab moral itu maksudnya. Nah, itulah makanya sekali lagi kenapa doa tentang Allahumma inni a'udzubika min jari su', jadi itu dibaca Rasul. Bahkan dalam hadis ini kata Rasulullah apa? Hatta zanantu annahu sayuwarrithu. Sampai aku mengira Jibril itu akan berwasiat kepadaku, "Hai Muhammad, tetanggamu punya hak warisan." Kira-kira menurut Ibu tetangga punya hak warisan enggak? Ya benar. Coba balik lagi kepada jenis tetangga, ada berapa tadi? Jadi kalau jawab pertanyaan jangan terburu-buru. Jadi tetangga punya hak dapat warisan nggak? Ada. Kalau nomor 1. Jenis tetangga nomor 1 apa tadi? Tetangga saudara Muslim. Tapi kalau tetangganya saudara nggak Muslim dapat nggak? Nggak dapat. Dalam hadis Muslim Rasulullah mengatakan, la yatawaras ahlul millataini syatta. Dua agama, dua keyakinan yang berbeda tidak bisa saling memberikan warisan. Jelas ya? Jadi harus jelas dan komplit jawabannya. Tetangga dapat warisan nggak? Kapan? Saudara Mus. Jadi poin pertama itu aja yang dapat. Ya dapat itu. Kan beda agama. Kalau ibu mau kasih kerahiman aja, hadiah aja, dan itu jangan di atas namakan warisan, hadiah namanya. Kalau warisan ada aturan mainnya, ya, ada prosentasenya. Tapi kalau bagi aja kerahiman nggak ada. Ada nggak dalilnya? Ada kalau dalilnya. Quran surat 4, ibu buka sekarang. Surat 4 ayat 7. Buka. Enggak di sini. Gimana bunyinya? Ya, Anissa, ayat 7. Saya sedang kajian ya. Saya sedang kajian nanti ya. Ulangi lagi Ibu. Laki-laki bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Itu catatannya kalau satu agama nggak? Kalau satu agama. Kalau beda agama boleh nggak? Nggak boleh. Maka kalau beda agama di ayat 8. Coba lihat. Wa idza hadaral qismata ulul qurba. Itu kata Allah. Coba gimana? Dan apabila hadir. Dan apabila waktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, dan orang-orang miskin, apabila mereka dari harta itu sekudanya, dan ucapkanlah kepada mereka. Jelas. Kan tadi yang Ibu tanyakan, orang tua ya masuk dalam kategori keluarga dan kerabat. Saudara beda agama masuk keluarga dan kerabatan, ya kan? Maka ayat 8 ini menerjemahkan ayat atau lanjutan dari ayat 7. Laki-laki dan perempuan dapat masing-masing bagian dalam kadar yang ditentukan, kan gitu. Yang Allah telah berikan. Tapi jika hadir pada saat pembagian itu karib kerabat, ya kan? Kemudian apa lagi? Anak yatim, orang miskin, lagi farzuquhum. Ustaz, tapi kan nggak ada dalil tentang beda agamanya. Ini diterjemah, ditafsirkan dalam hadis Rasul. Hadis Muslim juga menjelaskan tentang itu. Apa itu?
la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslimah. Seorang muslim tidak menjadi ahli waris bagi kafir atau sebaliknya. Jelas ya? Tapi kalau dia kerabat gimana? Ayat 8 ini tadi. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa dikaji, dan saya ulangi sekali lagi bahwa berbuat baik kepada tetangga itu merupakan kesempurnaan iman, dan sampai-sampai Jibril berwasiat yang disangka oleh Rasulullah bahwa akan ada wasiat berbuat baik kepada tetangga dengan cara memberikan warisan kepada mereka. Nah, tetangga ada 3, ini resumenya ya buat ibu-ibu. Tetangga ada 3, walaupun tadi ada penambahan 4 ya. Tetangga ada 3, yang pertama adalah tetangga muslim saudara, maka mereka punya 3 hak. Hak bertetangga, hak bersaudara, hak sebagai seorang muslim. Tetangga yang kedua adalah tetangga yang muslim, dia bukan saudara, maksudnya bukan satu nasab, maka dia punya dua hak. Hak bertetangga ya, dan hak baik. Yang ketiga adalah hak tetangga yang kafir, dia cuma punya 1, yaitu hak bertetangga dengan baik. Nah, kalaupun yang keempat, kalau dia saudara tapi kafir, dia punya hak persaudaraan satu nasab dan hak bertetangga yang baik, gitu ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan berbuat baik kepada tetangga tadi? Yaitu dengan melaksanakan sesuatu dari beberapa hal ini ya, yaitu memberi hadiah, saling memberi salam, berwajah yang baik ya, maksudnya yang nyaman. Maksudnya salam itu tegur sapa itu. Ya kalau kafir masa assalamualaikum ya enggak lah. Pagi Bu gitu kan, gitu bisa kan gitu. Kalau bahasa Inggrisnya salam apa Ibu? Greeting kan? Greeting kan salam kan? Iya salam. Maksudnya salam, memberi salam gitu. Salam tuh gini, selamat pagi. Belum tentu siangnya dia selamat kan? Tapi kalau kita salam tuh maksudnya assalamualaikum. Ya, kalau yang assalamualaikum buat muslim. Tapi kalau dia yang beri salam gimana? Seringnya begitu. Jawabnya waalaikum. Bagus pertanyaan ini, bukan salam tuh gimana ke mereka kan ya gitu. Selanjutnya adalah menyingkirkan ada sebab-sebab yang berpotensi kepada adza. Adza itu tidak nyaman. Ya, bisa material, bisa imaterial. Bisa misalkan Umar diberitakan Rasulullah memperbaiki talang airnya karena mengganggu. Kata Rasulullah kepada Umar, perbaiki talang airmu. Talang airmu, menjurus ke tetangga, perbaiki. Saya pernah, ya, nauzubillah ini ya, jangan terjadi lagi. Saya di Bintaro, rumah saya di Cijantung, itu potnya yang saya taruh di lantai 3 terbang, Ibu. Anginnya kenceng banget kayaknya. Potnya pakai tanah, pot yang 60 liter itu loh. Menimpa rumah tetangga saya yang kafir Katolik. Dia sih nggak marah, dia cuma telepon, Pak Ustadz, kapan balik? Katanya. Kenapa Ibu? Kenapa Tante? Saya bilang. Potnya melayang ke rumah saya, sekarang ini musim hujan, Pak Ustadz. Oh siap, hari ini juga saya bilang, saya carikan tukang. Dan hari itu juga saya panggil tukang, hari itu juga dikerjain. Itu bukan citra saya seorang ustadz, tapi citra Islam kita itu. Betul kan? Karena saya juga nggak mau tuh pot melayang segitu berat, saya pikir kan. Hancur Ibu. Gentengnya hancur berapa, ruang tamunya. Untungnya nggak ada korban. Saya bilang, mohon maaf Tante, bukan maunya saya udah jaga-jagain, ternyata dia lompat, ya kan gitu. Jelas ya Bu? Jadi kalau besok itu apapun yang berpotensi kepada azab, jangan dikerjain. Baik material maupun non-material. Jangan. Termasuk tiba-tiba menghadang jalanan, terus tetangga akhirnya nggak bisa aksesnya lewat, nah itu juga nggak boleh. Ya, karena apa? Kita khawatir nanti dia bergumam dalam hati, karena nggak mau komplain, nggak mau rame, dia bilang gini, kita selesaiin aja di akhirat. Gitu ya. Itu berabe loh kayak gitu ya. Kayak gitu. Baik, saya rasa begitu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Dan tetangga, terakhir tadi saya katakan tetangga dapat warisan. Catatannya, poinnya pertama.
Ya, tetangga, saudara, muslim. Wallahu a'lam. Oh, ada ya? Baik, saya lihat. Ini kan banyak banget salam ada 6. Ya, kalau di muslim cuma ada satu salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salam sejahtera bisa Salam sejahtera itu kan umum aja, tapi kalau itu bagian dari akidah seperti Om Santi apa? Ya, itu kan itu akidah bukan? Kalau akidah enggak boleh. kalau salam sejahtera itu kan ada Ya, salam sejahtera itu sebenarnya di dalam Al-Quran untuk orang kafir sebenarnya. Tapi kalau mau lebih mengikuti Al-Quran, Assalamu ala manittaba'al huda. Cuma saya agak heran waktu itu, salah satu petinggi liberal, tokoh liberal di Indonesia bilang kepada audiens muslimnya, Assalamu ala manittaba'al huda. Ya, jadi gini, salam itu untuk orang kafir. Yang tadi itu. Apa artinya? Salam keselamatan untuk yang mengikuti hidayah. Padahal dia liberal. Ya, padahal bukan itu maksudnya. Padahal di depan saya, di depan dia ini, audiensnya muslim semua. Kenapa harus assalamu alaikum huda? Harusnya assalamualaikum saja kan gitu ya. Aneh kan? Aneh itu. Jadi dalam sejarahnya kata assalamu alaikum huda diucapkan kepada non muslim, orang kafir. Kenapa diucapkan itu di depan audiens yang muslim? Padahal dia ngaku dirinya muslim. Harusnya assalamualaikum aja. Mungkin dia kali ya. Liberalnya itu. Jelas ya? Harusnya begitu. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan di sini, Ustadz, di mana hukumnya kalau toko, kios, apartemen, misalkan gitu ya, yang menyewa itu adalah yang bukan muslim. Tapi kita memberi syarat harus muslim. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau kita memberi syarat harus muslim, nggak apa-apa. Ya kan mungkin nanti akan menjadi tempat yang penuh keberkahan. Tapi kalau tidak, kasih syarat itu. Misalkan kalau dia non, dia piara maaf bubuk. Itu kan juga ya kan, kita ruangan kita jadi PR nih, kita harus bersihin. Najisnya kan mughalladhah. Betul ya? Sekarang beberapa rumah makan, restoran kan ada tuh tempelan dilarang bawa hewan peliharaan kan? Apalagi dia di rumah kita berlama-lama, bertahun-tahun lagi. Yang maaf liurnya kita nggak tahu apa yang dijilatnya. PR buat kita itu. Buat bersih-bersih betul kan ya? Kalau jelas-jelas dia. Nah itu ya makanya kan daripada kita yang akhirnya PR gitu. Maaf, kalaupun dia juga akhirnya nyewa, kasih syarat. Tolong tidak membawa hewan air. Kalau kita punya hotel maksudnya. Oh, kalau kita kalau saya Ibu, iya benar. Kalau saya termasuk yang jangankan kita bicara tentang itu. Maaf ya, kita masuk ke hotel umum aja, Ibu ngucapin salam nggak masuk? Pasti kan? Ustaz kan masih kosong di dalamnya. Radda alaihimul malaika. Kata Rasulullah yang menjawab salammu, malaikat. Bukan berarti kan baru masuk kosong di dalamnya Ustaz. Malaikat yang akan jawab salam kita. Begitu buka, assalamualaikum. Yang kedua Ibu baca apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Yang ketiga, dikibas-kibas, dikebut-kebut apanya? Itu adab kita. Udah begitu kan? Alhamdulillah, saya yakin udah begitu. Belum. Terus ke hotel, tiba-tiba, wah juga ke kasur gitu. Mana adabnya di... Kan kita udah dapat di kajian ya. Nggak harus sabun lidi.
Bantalnya bisa, spraynya bisa. Jangan cari-cari alasan ya. Selendang bisa, sejadah bisa, macam-macam bisa. Bahkan kalau nggak bisa, tangan gitu. Nggak punya tangan, kaki. Jadi maksud saya, kita tetap masuk dengan penuh adab. Ya, itu adab. Masuk rumah juga salam. Radda alaihimul malaik. Ibu tahu, ada cerita di mana iblis memanggil semua anak-anak tentaranya ini, tentara-tentaranya ini. Terus dia bilang gini, kenapa kamu? Laporan ke saya. Saya berhasil tidur bermalam di rumah itu. Kenapa kamu bisa bermalam? Karena dia tidak masuk dengan membaca doa. Kenapa kamu kok gemuk katanya, kata si iblis ini kepada setannya. Karena dia tiap makan nggak pernah baca doa. Ini pertanyaan, ini dari cerita ini anak saya ada lucu ibu. Anak saya ada tanya ke saya gini, Bi, kan kata Bi, hadis Rasulullah bilang kalau kita makan nggak baca doa, setan ikutan makan. Keberkahannya hilang, dia yang jadi gemuk. Pertanyaan kedua, kalau buat ibu-ibu yang lagi diet bagus dong. Makan banyak dimakan setan. Ini pertanyaan anak saya satu. Yang kedua, anak saya nanya gini, gimana Bi kalau seandainya kita makan cabai yang banyak gitu, kita nggak baca bismillah? Apakah setan ikut moncor? Kalau setan ikut moncor, Abi nggak tahu. Yang jelas kamu yang buang air. Anak saya ibu sekarang di pesantren ya. Dia nanya dua pertanyaan gitu. Nggak tanya, karena anak ustadz kalian nanyanya aja. Ya itu juga ada begitu, tapi assalamualaikum cukup. Karena ada sahabat tanya, ya Rasulullah bagaimana dengan rumah yang kosong? Beliau menjawab, radda alaihimul malaikah, yang akan menjawab salamu adalah malaikat. Sebenarnya gitu, assalamualaikum. Kan bingung ya, rumah kosong assalamualaikum. Rasulullah memberikan jawabannya, radda alaihimul malaikah, yang akan menjawab salamu. Jelas ibu? Dan yang ketiga, iblis nanya apa? Apa prestasimu? Yang terakhir bilang gini, aku telah pisahkan dia dengan pasangannya. Terus kata iblis, anta. Yang tertinggi. Kenapa? Kata iblis, responnya iblis, kamu baru anak buah saya. Nah, karena berhasil mencerai berikan suami dengan istri. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ibu tadi yang bertanya di sini. Kalau WA itu kan surat ya Ibu ya, surat elektronik ya. Percakapan maksudnya surat elektronik. Yang dulu adalah SMS, Short Message System. Sekarang berubah menjadi model chat dengan karakter lebih banyak dan sebagainya. Itu masalahnya masalah ringan. Antara Ibu nggak pakai bismillah, nggak pakai salam, juga nggak apa-apa. Sebenarnya nggak ada masalah. Cuma maksud saya, kalau kita mau tunjukkan adab, bismillah dan assalamualaikum. Ya. Iya kan? Karena ini kan kayak ngobrol biasa aja. Cuma melalui online. Dulu dibatasi karakternya 150 huruf. Namanya SMS. Iya kan gitu ya? Short message system. Nah, makanya Ibu sekarang bismillah aja, nggak usah masalahin. Kok nggak pakai salam? Nggak apa-apa. Pakai assalamualaikum ya, nggak apa-apa. Itu justru nggak kuat. Dalilnya kalau assalamualaikum warahmatullahi jawabannya nggak kuat. Kan mengucapkan salam, kata Rasulullah, ucapkan kepada siapapun yang kau kenal dan tidak kau kenal. Yang kedua, budayakan mengucapkan salam dimanapun, ini medianya online. Hukum mengucapkan salam sunnah, menjawabnya wajib. Jangan-jangan dia agak merasa nggak nyaman diberi salam. Ya justru maksud saya, kalau misalkan kayak gitu, kita kan memberi salam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, contohnya. Iya kan? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin,
Kalau orang memberi salam di short message system atau WA tadi itu, dia tidak punya kewajiban untuk menjawab juga dengan cara mengetik. Bisa dengan dia bilang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ucapan. Gitu. Jelas ya? Itu aja sebenarnya. Tapi kalau kemudian alasannya membutuhkan wajib atau membutuhkan jawaban, malah justru nggak tuh. Kita sedang membudayakan salam sebenarnya. Adapun mengucapkannya sunnah, menjawabnya wajib. Justru dia yang kedapatan itu wajib jawab. Bikin gua ribet aja harus jawab. Nah, Anda nggak suka didoain berarti. Kan gitu ya. Sependek itu sebenarnya. Baik, lagi. Di sini saya udah selesai ini ya. Apa pertanyaan? Di chat sini nggak ada lagi. Selebihnya nih Bu Silvi kasih. Baik, ada? Silakan. Nggak ada, aman ya? Ya, silakan. Ya baik. Termasuk yang mana, Ustaz? Pertanyaan saya, anjingnya ditaruh di mana, Ibu? Ini dua. Itu satu. Tapi ada juga yang karena anjing mainan kecil-kecil. Jadi gini, Ibu ya. Setiap muslim dilarang memelihara anjing. Kecuali dua. Anjing untuk menjaga ladang sawah. Yang kedua, atau kebun, anjing untuk berburu. Jelas ya? Nah, ini dua aja. Kata Rasulullah, barang siapa memelihara anjing, maka akan berkurang darinya pahalanya sehari 2 kirot. Dan 1 kirot sebesar gunung Uhud. Itu hadis pertama. Hadis kedua mengatakan, barang siapa yang memelihara anjing, maka malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumahnya. Jadi dua hadis ini sebenarnya membuat kita harusnya takut untuk pelihara anjing. Mau secakep, selucu apapun anjing itu, nggak usah. Apalagi yang ketiga, kaitannya dengan kenajisannya, najisnya najis berat. Anjing ini najisnya najis berat. Ya, anjing najisnya najis berat. Dan sementara kita adalah pribadi yang mau tidak mau sholat dalam hidup ini. Kalau seandainya tidak cukup baik cara kita membersihkan najis yang berat itu, ngeri kita, Bu, ditolak sholat. Belum lagi, sudah sholatnya yang belum baik, pahalanya berkurang tiap hari 2 kirot. Yang ada minus nanti. Aduh, jangan deh, Bu. Ibu boleh bertegur sapa dengan cara yang baik. Mungkin kalau dia agak caranya, kan ada orang kalau kasih nasihat itu sambil bercanda, kadang-kadang agak menukik, nggak ada masalah bagi dia. Tapi ada yang perlu hati-hati ngomongnya, kasih tahu nasihatnya. Tapi kalau nggak bisa lewat lisan sendiri, pinjam mulut orang lain. Ya maksudnya apa? Biar orang lain yang nyampein. Itu terjadi ke saya dan saya komplain. Ibu, di depan rumah saya itu persis orang Hindu. Di belakang rumah saya tadi yang saya bilang, Katolik yang rumahnya ketiban pot saya. Saya langsung bilang ke Pak RT, satu ketika, ini masih 2 pekan lalu kayaknya, ada masih saya simpan WA saya. Pak RT, izin, saya mohon Pak RT himbau di grup RT untuk yang pelihara anjing agar tidak melepas sembarangan. Kenapa? Pertama, saya punya anak-anak kecil takut digigit. Yang kedua, kotorannya itu mengganggu. Bukankah di kita itu ada yang namanya najis? Saya bilang gitu. Karena apa? Persis banget saya baru buka pagar. Tapi di subuh hari nggak ada. Karena saya subuh ke masjid. Pas buka pagar, anak-anak keluar duluan. Mau saya antar sekolah. Ini sepatunya injek-injek itu. Aduh, saya. Langsung saya WA-nya saya langsung bilang. Dan dihimbau PRT untuk yang pelihara anjing saya bilang, tolong dikondisikan.
Iya kan gitu. Kalau dia tidak bisa, maaf, urus kotorannya jangan pelihara. Semudah itu kan? Semudah itu. Jangan pelihara kalau tidak bisa mengurus. Yang ekstrim tetangga yang sebelahnya lagi. Tapi udah pindah. Kata tetangga saya yang sebelah, bagaimana hukumnya Ustadz? Saya mau lemparin tulang tapi sudah saya bubuhin racun. Dia minta fatwa ke saya. Saya bilang ya komplain aja langsung sama orangnya, saya bilang gitu. Kalau dia nggak bisa, baru. Ya kan, artinya kita sudah komplain kan? Itu ya Ibu ya, Allah alam bisawab. Kalau kita bersalaman sama gimana Ustadz? Ini dia, pertanyaannya bagus. Pertama Ibu, orang kafir bukan najis secara orangnya. Sehingga kalau Ibu ketemu sama dia, enggak kalian najis. Yang Allah katakan, innamal musyrikuna najasun, orang musyrik itu najis, akidahnya. Tapi kalau dia pegang-pegang anjing, nah itu dia. Menghindar lebih baik. Menghindar itu maksudnya, ini kan Ibu biasa tuh, sesama Ibu juga ujung sama ujungnya, gitu kan? Bisa nih. Jadi kita coba gitu ya, tidak langsung kena gitu, touching gitu enggak. Tidak maksud. Ya kalau Ibu bisa memastikan begitu tiap hari bagus juga. Cuma kan PR juga kita harus tahu apa enggak dipegang. Ya. Kan akan lebih mengapa ya? Iya, lebih aman menjaga kita. Karena kalau saatnya dia nggak pegang atau dia nggak punya, aman gitu. Mau cipika-cipiki karena kenajisannya kepada akidah. Tapi kalau udah piara, nah itu dia. Karena si anjing sendiri, maaf Ibu, kebiasaan anjing tuh jilat-jilatin. Itu dia. Iya, kita ada punya cara nyuci. Ngeri Ibu, ya kan kita nggak tahu ya. Ngeri ya, kita nggak tahu. Tapi sebaiknya tadi, tanpa harus touching. Yang kedua, kalau memang dia memang benar-benar kita yakini nggak piara, nggak apa-apa. Karena orang kafir yang najis akidah. Tapi kan ini kaitannya beda dengan pertanyaannya kalau dipiara. Saya nggak pernah salaman ini. Sahabat tetangga saya yang piara. Cuma saya hello aja dari motor atau mobil. Gimana Om, sehat? Gitu aja. Iya, karena saya pikir karena dia tiap hari pegang-pegang. Ibu tahu itu. Kalau Ibu tahu jangan salaman. Tadi saya bilang tadi kalau Ibu memang tahu, kasih tahu. Kalau Ibu takut dia tersinggung, pinjam mulut orang lain. Karena apa? Takutnya kesinggung dia. Bukan, kalau si muslimnya, kalau muslimnya sendiri, bukan karena ada temuan anjing, apa namanya, ada tanah, ada sabunnya, bukan. Lebih karena dia piara 1 hari 2 kilo. Kalau muslim kan, jadi kalau muslim piara anjing, 1 hari 2 kilo ini. Silakan aja kalau dia mungkin perolehan tiap harinya 8 kilo, oh masih ada 6 surplus. Tapi jangan-jangan sekirot aja nggak nyampe pahalanya. Kasbon terus kan. Gitu. Yang kedua, maksud bukan cuma situ. Allah kalau melarang, Allah pengen lihat sejauh mana ketaatan kita. Allah merintah sejauh mana ketaatan kita. Jangan kali, ya kan nggak apa-apa Ustadz, udah ada sabun buat nyuci. Sama aja kayak ibu sekarang nih, yang maaf gitu ya. Saya tanya ibu-ibu yang wanita yang telah menikah, ditinggal wafat, iddahnya berapa? Berapa iddah?
Iddahnya wanita yang ditinggal wafat 4 bulan 10 hari. Baik. 4 bulan 10. Kalau iddahnya yang tidak wafat tapi ditalak hidup 3 kali atau 3 kali suci. Itu kalau masih produktif. Kalau yang sudah menopause 3 bulan. Baik, saya tanya Ibu. Apa sih apa yang diharapkan dari masa iddah itu? Kalau cuma sekedar katanya, kalau cuma sekedar mengetahui hamil tidak hamil, ada test pack sekarang. Kalau mau tahu hamil atau kosong, isi atau enggak, bisa sekarang USG. Kenapa harus sama itu? Karena Allah melarangnya segitu. Allah melintahinya segitu. Jadi lebih ke arah ketaatannya. Enggak. Jadi iya kalau udah ya udah gitu. Iya, jangan diakal-akalin. Kenapa 3 bulan sekarang ada test pack, ada sekian dimensi kok USG. Ya, gitu ya. Jadi maksud saya pada saat Allah melarang, Allah tuh pengen lihat sejauh mana ketaatannya. Bukan karena udah ada sabun tanah Ustaz. Jadi misalkan gitu, dia pelihara di rumahnya berkurang 2 kirot setiap hari. Yang kedua, malaikat rahmat enggak. Ya kan? Itu PR. Allah a'lam. Janganlah ya, kalaupun mau pelihara satpam lebih baik lagi. Satpam, ya maaf, satpam punya anak yang sekolah, kita kasih biaya. Ya kan? Saya rasa cukup ya. Allah a'lam bishawab. Kita sudahi. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf sehingga kita tahu ada berbangga, dan kalau tetangga belum baik, kitalah yang baik kepada. Ya, itu konklusinya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita tetangga yang baik dan menjadi tetangga yang baik untuk mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.